Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia. Hah? Serius? Oke, kita akan cek kebenarannya seperti apa netizen Indonesia sebenarnya. Apa benar netizen Indonesia paling tidak sopan? Mari kita bongkar di Raynur Bongkar Mitos. Seperti yang kita tahu, pada bulan Februari 2021 kemarin, hasil studi Microsoft dalam Digital Civility Index atau DCI, Microsoft Research says Indonesia netizen are the most disrespectful in Southeast Asia, atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut. Wah, sebagai warga plus 62, ikutan ngerasa panas nih. Mendengar berita tersebut, tentu kita sebagai orang timur yang menjunjung tinggi adat istiadat, tata krama, dan sopan santun merasa tidak sesuai dong. Bahkan banyak juga yang marah hingga menyerang akun Instagram Microsoft habis-habisan sampai mereka menutup kolom komentar. Nah loh, bentar-bentar, ini bentuk kekompakan netizen Indonesia atau malah jadi salah satu bukti kalau netizen Indonesia memanglah tidak sopan ya? Belum lagi kasus netizen yang menyerang pasangan gay yang menikah di Thailand. Ia mengaku dibully netizen Indonesia selama 3 hari meski dia tidak membalas komentar. Surya Kosa mengungkapkan komentar negatif itu dia terima pekan lalu setelah fotonya terunggah di Facebook. Ini netizen apa urusannya sama mereka? Memang sih LGBT dilarang keras, tapi kenapa mesti ngomentarin orang yang gak dikenal dengan kata-kata yang menyakitkan, sumpah peserapah, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Lagi dan lagi, tentang polemik tim Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021 merambat ke media sosial dengan netizen Indonesia menyerbu habis-habisan akun BWF. Benar-benar yang netizen kita. Belum lagi kasus salah serang akun Instagram Stephen Fry, aktor komedian asal Inggris yang mereka kira wasit badminton All England. Ada-ada aja. Ada juga seleb TikTok Filipina yang kena bully karena terlalu cantik. Dan mungkin masih banyak lagi kelakuan netizen Indo yang tidak terekspos media. Kadang memang bikin geleng-geleng kepala sih. Tapi masa iya sih netizen Indonesia seburuk itu? Gak mungkin lah ya. Bisa juga itu hanya oknum. Menurut kalian gimana guys? Komen di kolom komentar ya. Indonesia kan pernah tuh jadi negara dengan masyarakat paling murah senyum menurut The Smiling Report pada tahun 2009. Terus ada lagi survei Gallup dan ABT Associate 2019 yang dirilis Pew Research Center yang mengatakan bahwa orang Indonesia paling religius. Bahkan survei Charity Aid Foundation atau CAF tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara yang paling murah hati di dunia dari 146 negara loh. Sampelnya juga tidak main-main, 150.000 orang dari 146 negara. Kesimpulan survei itu menyatakan bahwa 78% orang Indonesia senang mendonasikan hartanya pada orang lain dan 53% penduduk Indonesia gemar menjadi relawan alias bekerja tanpa dibayar, meluangkan waktu untuk banyak pertemuan sosial, gotong royong, dan lain-lain. Dari data ini, kita jadi bertanya-tanya, netizen Indonesia itu warga Indonesia bukan ya? Menurut beberapa survei, warga Indonesia itu baik, ramah, dan murah hati. Tapi ketika di media sosial, kenapa jadi barbar ya? Bahkan di Indonesia yang paling populer berdasarkan data Direktorat Cybercrime Barreskrim Polri adalah penipuan online. Penipuan online ini masuk kategori kejahatan dan pelakunya bisa disebut penjahat loh. Jadi penyebutan tidak sopan dalam DCI sebenarnya lebih halus nggak sih? Bayangkan kalau ada yang menyebut netizen Indonesia paling jahat di Asia Tenggara. Duh, males banget kan? Sudah cukup ya kita bahas ketidaksopanan netizen Indonesia. Alangkah lebih baiknya kita mencoba berbenah diri lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Caranya gimana? Yang pertama, jangan asal posting konten. Bahwa akun medsos termasuk postingan kamu bisa dilihat oleh semua orang. Makanya kamu harus lebih bijak dalam memilih konten yang mau diunggah di media sosial. Sekalipun medsos sekarang sudah ada fitur privacy, tapi posting hal baik juga lebih banyak manfaatnya. Bahkan bisa membentuk habit lebih baik dalam bermedsos. Yang kedua,
Jangan terlalu detail dalam mencantumkan informasi pribadi, karena kejahatan cyber terus meningkat. Kamu juga harus lebih hati-hati dalam mencantumkan informasi pribadi. Takutnya banyak kejahatan yang menghitai kita. Yang ketiga, pilih-pilih konten yang mau dibaca. Gak cuma posting yang kita filter, tapi apa yang kita baca dan temukan di media sosial juga harus kita pilih. Jangan mudah percaya pada kabar burung. Jadi ingat kasus Yana yang hilang Charles Pangeran. Setelah terungkap kabar menghilangnya ternyata rekayasa, Yana Supriyatna kini menjadi tersangka. Yatna yang menjalani pemeriksaan intensif mengakui sengaja menyebarkan kabar bohong, menjadi korban penculikan dan penganiayaan karena ingin lari dari masalah kehidupan. Keperang si Indonesia, aduh parah. Lalu yang keempat, jangan mudah komen di postingan orang lain, apalagi dengan bahasa yang tidak sopan. Ingat ya, ucapan yang keluar dari mulut kita bukanlah milik kita lagi. Kalau ucapan kita baik, pastinya bikin orang happy. Terus, gimana kalau ucapan kita buruk? Bisa-bisa bikin sakit hati. Bahkan, bisa bikin orang yang kita komen depresi. Dan ini bukan hanya ucapan secara verbal ya. Komen yang kita tulis juga sama besar dampaknya. Please, hati-hati saat komen. Lalu yang kelima, hati-hati saat menyebarkan berita yang belum jelas sumber kebenarannya. Kalau nemuin info yang menarik, rasanya gatel banget pengen ikutan nge-repost. Bakal puas banget kalau jadi orang yang pertama tahu. Terus nge-infoin ke publik. Kalian gitu nggak sih? Tapi ini lumayan rawan kena hoax loh. Kalau nggak hati-hati dalam mencerna infonya dan kamu belum memastikan kevalidannya. Jangan sampai kamu jadi penyebar berita bohong. Dan yang terakhir, batasi penggunaan media sosial. Kalau udah scroll Instagram, biasanya suka lupa waktu kan? Tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Asik sih, tapi bisa bikin kecanduan loh. Gak kerasa waktu kamu bakal kebuang banyak. Terus apa kabar pekerjaan kamu? Makanya kamu perlu kesadaran diri buat membatasi penggunaan media sosial. Misal 2 jam sehari. Atau sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang penting tidak mengganggu waktu kerja, waktu berkumpul bersama keluarga atau teman, dan waktu produktif lainnya. Dengan tips ini, semoga kamu lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Dan semoga tahun ini ranking netizen Indonesia meningkat menjadi lebih baik. Cukup sekali saja kita mendengar kabar netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dengan tips ini, semoga kamu lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Semoga tahun ini ranking netizen Indonesia meningkat menjadi lebih baik. Cukup sekali saja kita mendengar kabar netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Setelah itu, kita nantikan tahun depan. Netizen Indonesia paling sopan sedunia nggak sih? Kalian setuju? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video dari Rainur. Kami akan membagikan informasi yang inspiring dan bermanfaat untuk kalian. Jika teman-teman suka dan terbantu dengan video kami, silahkan share ke teman-teman untuk video ini. Dan teman-teman juga boleh merequest bahasan lainnya, tulis di kolom komentar ya. See you on the next video.